Bidadari chapter 51. Malas. Sesaat sebelumnya. Malas sekali sih aku hari ini, keluh Aida. Tapi biar malas juga, aku tetap harus membuatkan makanan untuk mereka berdua. Walaupun ngedumel dan kesal, akhirnya Aida memutuskan keluar juga dari kamarnya setelah sholat subuh. Seperti biasa yang dilakukannya selama sebulan ini, pergi ke dapur setiap pagi dan menyiapkan sarapan. Hanya pagi hari Aida kesal, setelahnya dia lebih rileks karena hanya membersihkan rumah dan tempat itu kosong. Setidaknya dia bisa bernafas lega kalau mau melakukan apapun. Maklum saja, Reiko dan kekasihnya itu selama sebulan ini tidak pernah ada di rumah saat weekend. Hanya saja moodnya selalu buruk setiap mau menyiapkan sarapan pagi untuk keduanya. Kalau pagi begini, aku selalu saja bertemu dengannya. Apa sebaiknya aku bicara padanya supaya mengambil makanannya di jam 6 pagi saja? Jadi aku nggak perlu harus bicara dengannya kan? Lagian udah aku jutekin terus tiap hari, ngapain juga sih dia ngajakin aku ngomong terus? Malesin banget. Tak salah juga jika Aida merasa bad mood. Selama dirinya tinggal di apartemen itu, setiap pagi Reiko memang selalu saja mengajaknya bicara. Walaupun pembicaraannya itu hanya menanyakan menu apa yang akan dibuat olehnya, bagaimana dia membuatnya, dan pertanyaan yang sedikit membosankan lainnya, membuat Aida ingin balik arah ke kamarnya. Apa yang aku makan siang hari, malam hari? Ngapain dia nanya-nanya terus? Aku mau makan apapun juga itu urusanku kan? Mau makan aku banyak atau dikit urusanku. Ini kan badanku, aku mau kenyang atau lapar, gak ada urusan sama perutnya. Terserah aku dong mau makan apa. Bukannya dia bilang aku bebas makan apapun, tapi tiap hari diinterogasi dan pertanyaannya tidak berbobot itu selalu saja mengganggu telingaku pagi-pagi. Sambil berjalan ke arah dapur, Aida memang hatinya menggerutu soalan ini. Dia memang ingin memutuskan bicara dengan Reiko dan meminta pria itu mengambil makanan di waktu yang ditentukan, tanpa mereka berinteraksi. Tapi apa Aida akan meluapkan semua yang dia ingin dinegosiasikan itu? Bret. Sampai di dapur, suara getar handphone di sakunya ini membuat Aida kehilangan fokus. Kenapa ibu telepon pagi-pagi begini? Aida panik, takut kenapa-napa dengan ibunya. Jadi saat itu juga dia mengangkatnya tanpa pikir panjang. Assalamualaikum ibu nggak apa-apa? Tanya terdengar terburu-buru. Waalaikumsalam. Enggak, maaf mengganggumu. Apa ibu telepon kepagian? Enggak lah bu, masa jam segini aku belum bangun. Oh iya ibu, kenapa? Ada masalah di sana? Dan saat inilah suara sayup-sayup terdengar oleh telinga Reiko ketika sedang menuruni tangga. Tapi suami Aida itu memang tak mendengar jelas. Sebenarnya tadi malam ibu ingin menelpon, tapi kamunya sudah tidur. Hah? Ibu mau bilang apa? Udah tidur. Dari mana ibu tahu aku tidur? Memang ibu menelpon jam berapa? Aku nggak nerima miss call. Jujur saja, Aida bingung. Aida juga semakin penasaran di saat Ratna bicara lagi. Alhamdulillah, kemarin suamimu sudah mengirimkan uang pada ibu. Katanya itu untuk biaya sekolah sama biaya makan. Tapi itu jumlahnya besar sekali Aida, 50 juta. Ibu sudah bilang padanya kalau itu kebanyakan. Tapi dia bilang gak apa-apa. Coba kamu tanyakan padanya, apa nggak sebaiknya ibu balikan saja? Jadi ibu nelfonku hanya untuk mengatakan ini. Aida sebetulnya tidak mau merespon lebih, tapi karena dia tak mau membuat ibunya khawatir, Aida, alhamdulillah kalau begitu ibu. Dan ibu, apa ibu sehat-sehat saja di sana? Gak nyambung dengan yang dibicarakan Ratna. Tapi soal uang itu tak penting bagi Aida. Dia ingin tahu keadaan ibunya.
Dan tanpa Aida ketahui, suaranya cukup jelas saat Reiko di tempat persembunyiannya mencuri dengar dan tersenyum. Pasti pembahasan masalah tadi malam kan? Reiko berbisik sendiri dalam hatinya karena dia mengingat peristiwa di ruang kerjanya sebelum Brigita datang. Flashback on. Kenapa pula kakek menelponku? Kala itu saat Reiko baru masuk ke dalam ruang kerjanya, getaran handphone memaksanya mengangkat meski sebenarnya dia malas. Reiko ke ruangan kerja untuk mengkaji uang laporan dari staf yang diterimanya. Ada apa, kek? Tapi apa daya, dia harus bersabar sejenak. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja, kakek. Rumah tanggaku juga baik-baik saja. Dan istriku juga tidak ada masalah. Kami hidup baik-baik saja. Hanya saja aku sibuk dengan beberapa pekerjaanku yang masih menumpuk. Jadi sekarang aku ada di ruang kerjaku, belum tidur, tapi dia sudah tidur. Wajar jika Reiko menjawab sepanjang itu, karena dia yakin kakeknya bukan hanya ingin menanyakan kabarnya saja. Jadi daripada buang-buang waktu, Reiko menjawab saja semua yang menurutnya memang ingin diketahui kakeknya. Karena itulah, Adi Wijaya, bagus, apa semua kewajibanmu pada istrimu sudah kamu laksanakan? Ingat, Hangajiani, semua kebutuhannya sudah aku penuhi kakek, tidak perlu khawatir. Aku bertanggung jawab padanya, bahkan aku mau memberikan kesempatan padanya untuk membeli apapun yang memang dia ingin beli dari uang belanjanya. Bagus, apa kamu juga sudah memenuhi kebutuhan di rumah satunya? Pertanyaan yang membuat Reiko berpikir sejenak, dia agak sedikit tidak nyambung di sini. Kami tinggal satu rumah, kakek. Mana mungkin aku berpisah dengan istriku. Kakek pasti tahu kalau aku tinggal tidak di apartemen dengannya, kan? Sambil meminjat dahinya, Reiko bicara. Rumah satunya lagi adalah rumah yang sebetulnya tidak masuk tanggung jawabmu. Tapi mereka adalah keluarga istrimu, tak semampu dirimu. Kalau mereka dalam kondisi kekurangan, pasti istrimu kepikiran. Kamu bisa sedikit bersedekah pada mereka. Disinilah Reiko paham, tapi memang ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Kakek, apa tidak kakek saja yang mengirim kepada mereka? Kamu bisa bicara dengan istrimu dan bertanya padanya apa saja kebutuhan di rumah itu, Le. Kalau aku langsung mengirimnya, tentu saja aku tidak tahu berapa jumlah untuk kebutuhan sekolah adiknya, berapa biaya makan, listrik, kebutuhan tak terduga. Kamu bisa berdiskusi dengan sebaiknya, memberikan keberapa kamu bisa pikirkan berdua. Bicaralah dengan istrimu baik-baik, Le. Menyusahkan saja. Reiko ngedumel ketika kakeknya selesai memberikan wejangan dan menutup teleponnya tanpa basa-basi. Mau diskusi apa? Berapa kebutuhan keluarganya di kampung? Gitu. Reiko mencibir. Dia pasti tidak akan menjawab. Nah, aku ajak bicara aja pandangannya, selalu mengarah ke meja dan makanan, seperti aku nih nggak ada di sebelahnya. Maklum saja, Reiko tidak suka bicara dengan seseorang yang tidak memandangnya. Ini menurutnya tidak sopan. Cara berpikirnya berbeda tentu saja dengan Aida. Di luar negeri, orang bicara itu saling menatap, dan Reiko juga tumbuh dewasa serta belajar bagaimana bersikap dengan orang lain dan bersosialisasi di luar negeri. Makanya tidak sejalan dengan pikiran Aida yang menjaga marwahnya sebagai wanita. Menjaga pandangan dari laki-laki. Ingat ini makin kesal Reiko. Memangnya menjaga pandangan dari laki-laki buat apa sih? Penasaran campur gemas. Saat itu juga dia membuka laptopnya dan mengecek sesuatu. Jadi maksudnya dia menjaga pandangan supaya tidak jatuh cinta denganku, tergoda denganku. Pikirannya yang agak ngeheng membaca penjelasan di Google. Lagian, dia pikir memang aku mau jatuh cinta dengannya. Kalau dia jatuh cinta denganku, dan apa aku peduli? Aku ini pria normal, masih suka dengan wanita berfisik sempurna.
Lagi-lagi Royko ingat tentang Aida dan kekurangannya itu. Kekurangan yang membuatnya bergidik sekaligus malas. Dan sekarang aku harus transfer berapa? Tapi Reiko ingat perintah kakeknya dan ini membuat dirinya bingung menentukan jumlah. Sehingga Reiko menggerakkan kursor di laptopnya itu untuk mengecek sesuatu sebagai perbandingan. Tapi dia hemat juga. Sebulan lebih dia tinggal di sini, biaya pengeluarannya tidak lebih dari 5 juta aja. Dan dia hanya belanja di luar makanan cuma pembalut wanita dan pulsa 25.000 doang. Reiko memang sering mengecek CCTV, tapi ini baru kedua kalinya dia mengecek pengeluaran Aida yang bisa diketahuinya dari jumlah belanja online wanita itu. Makanya ini membuat Reiko berpikir agak sedikit aneh dengan Aida. Dia tidak sama sekali mencoba untuk jajan di restoran di luar kah? Reiko akhirnya mengecek lagi sesuatu kalau tidak mendapatkan jawabannya. Dan sepertinya dia memanfaatkan wifi-ku untuk setiap kebutuhan internetnya juga. Yang di-browsing olehnya cuma media sosial, tapi dia nggak nonton, nggak ngapa-ngapain lagi. Pikir Royko makin bingung, apa dia nggak bosan mau nonton film atau apa gitu? Royko berbisik lagi tanpa dia ingat kalau Aida seorang diri membersihkan apartemennya yang sebesar itu. Pasti merentak, mana ada waktu untuk nonton. Tapi memang ini di luar dari jangkauan otaknya. Ratna, Assalamualaikum Nak Royko, ada apa? Terdengar suara kekhawatiran di ujung lain teleponnya ketika wanita itu bicara. Tentu saja Royko bisa merasakannya juga dari pertanyaan yang diberikannya. Karena itulah, Royko. Oh, waalaikumsalam ibu, maaf menelpon malam-malam begini. Ratna, apa ada masalah Nak Reiko? Jelas juga dari suaranya Ratna tampak khawatir. Reiko, tidak ada ibu, aku hanya ingin memberitahukan saja kalau aku baru saja mengirim uang bulanan untuk ibu. Tapi maaf, aku agak terlambat, seharusnya aku mengirim di awal bulan. Nanti aku akan mereminder dan membuat catatannya untuk transfer berkala supaya kalau lupa bisa langsung terpotong dari rekeningku. Ratna, jadi kamu menelpon hanya untuk pemberitahuan ini? Reiko, iya ibu. Dan untuk jumlahnya aku baru mengirimkan 50 juta. Kalau kurang atau ada sesuatu yang urgent, ibu bisa mengirim pesan padaku. Nanti aku kirimkan tambahannya. Katakan saja berapa setiap bulan aku harus kirimkan. Ratna, Masya Allah, 50 juta itu untuk setiap bulan. Reiko, iya bu, kasih tahu saja nanti kalau kurang ya. Reiko masih tidak mengerti dari pertanyaan Ratna tersebut. Apakah jumlahnya terlalu kecil? Dia tak paham, tapi tak mau ribut dengan kakeknya. Maka menawarkan tambahan. Kalau dari perhitunganku, jumlah segitu seharusnya cukup. Biaya sekolahnya berapa sih SMA, SMP itu? Ini adalah pertanyaan Reiko di dalam hatinya sendiri, yang tak tahu berapa jumlah yang harus dibayarkan Ratna untuk sekolah adik-adik Aida dan keperluannya yang lain. Ratna, Nak Reiko, itu jumlah yang sangat banyak sekali dan ibu rasa tidak perlu mengirimkan uang setiap bulan. Uang segitu untuk keperluan setahun. Jawaban yang buat Reiko tersenyum. Reiko, ibu, tapi kan biaya buat lingga sekolah itu belum termasuk. Ratna, lah, apa Nak Reiko lupa? Biaya sekolah bukannya sudah dibayarkan sama Nak Reiko sendiri sebelum pernikahan itu, uang pendaftaran, asrama, dan lainnya. Oh iya bener, aku lupa, aku sendiri yang transfer ya. Pikiran Reiko mana kepikiran ke sana. Dia kan hanya memikirkan tentang semua pekerjaannya. Jadi dia memang lupa soal ini, sehingga Reiko, oh, maksudku untuk keperluan membeli perlengkapan nanti dia ke asrama, Bu. Atau mungkin ibu ada keperluan mendadak di sana. Bisa juga ibu gunakan uang itu untuk belanja yang lain. Dan nanti setiap bulan aku tetap akan mengirimnya. Ratna, tapi jumlahnya kebanyakan Nak Reiko. Apa tidak sebaiknya uangnya disimpan saja olehmu dan Aida? Kalian pasti
berarti di kota lebih banyak pengeluarannya. Reiko, tidak apa-apa Bu, kami masih cukup. Ibu simpan saja ya uangnya. Ratna, Ibu minta maaf ya nak, harusnya ibu tidak merepotkan kalian begini. Reiko, kami tidak merasa direpotkan kok Bu. Maaf, saya telepon malam-malam begini di waktu istirahat. Ratna, apa Aida menyuruhmu transfer tadi? Reiko, tidak Bu, Aida tidak tahu kalau aku ngirim uang, dia sudah tidur. Ratna, oh ya sudah kalau begitu kamu juga sebaiknya tidur, ini sudah malam. Reiko, iya Bu, masih ada pekerjaan yang mau dicek dulu. Kalau begitu aku tutup dulu teleponnya ya Bu. Selamat malam Ibu. Dan itulah yang diucapkan Reiko terakhir kali sebelum teleponnya terputus. Tak sempat dia mengucapkan salam juga karena memang Reiko tak biasa mengakhiri telepon dengan salam secara islami. Tidak ibunya, tidak anaknya, sepertinya memang mereka tidak pernah melihat uang besarkah? Aku yakin mereka melihatnya karena untuk biaya pengobatan sangatlah besar. Apa ini akting pura-pura lugu? Itu pula lah yang membuat Reiko senyum-senyum sebelum pintu ruang kerjanya terbuka. Flashback off. Haha, itu pula mungkin yang membuat bisa salah paham padaku dan berpikir kalau aku senyum-senyum karena bisnisku berjalan mulus. Padahal sebenarnya bukan itu pikiranku saat Bi datang. Tapi aku nggak mungkin kan bilang kalau aku transfer ibunya gadis kampung itu. Bisa ngamuk dia kalau aku kirim uang, tapi tak bisa memenuhi kebutuhannya. Ya, itulah yang disembunyikan oleh Reiko, sebuah kenyataan yang membuat dirinya hanya menjawab berdasarkan keuntungan bisnis dan perkembangan bisnisnya saja pada Brigita. Maklum saja, Reiko kan cuma ambil 50 juta, mungkin itu hanya kisaran sekitar 10.000 rupiah bagi Adi Wijaya. Tapi yang dibutuhkan Brigita itu nilainya jutaan dolar. Aida juga istrinya, pasti Adi Wijaya tak masalah. Lalu bagaimana dengan Brigita? Sudahlah, itu aku urus nanti. Tapi apa kira-kira yang dikatakan ibunya? Dan saat ini Reiko tak ingin memikirkan itu. Tapi seseorang yang sedang menelpon di dapur. Dan aku penasaran dengan sikapmu padaku setelah kau menerima telepon itu. Apa sebaiknya aku memperlihatkan diriku di hadapanmu sekarang juga ya?